Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberi penjelasan terkait statistika uji beda data parametrik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mengestimasi uji beda data nominal maupun ordinal. Nah, sebelum masuk ke materi, kita review sebentar tentang macam-macam statistika, di mana statistika secara umum dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Tujuan dari statistika deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan data agar lebih mudah dibaca. Contohnya kita punya skor nilai dari 40 mahasiswa. Agar lebih mudah dibaca, maka perlu kita deskripsikan dengan mengestimasi apakah minnya berapa, modusnya berapa, atau mungkin variabilitasnya. Nah, yang selanjutnya statistika inferensial. Di statistika inferensial ini, kita menguji hipotesis, di mana uji hipotesis ini kemudian dilihat signifikansinya. Secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama statistik parametrik, yang kedua non-parametrik. Bedanya adalah untuk parametrik ini digunakan untuk data berbentuk interval atau rasio. Nah, selain itu, untuk menggunakan statistik parametrik ini, kita harus memenuhi beberapa asumsi yang disyaratkan oleh statistik parametrik berdasarkan analisis yang kita gunakan. Nah, selanjutnya non-parametrik. Non-parametrik ini adalah jenis analisis yang free assumption, jadi tidak perlu memenuhi syarat asumsi normalitas, homogenitas, ataupun yang lainnya, dan digunakan untuk data nominal atau ordinal. Jadi jika kita melakukan analisis tapi kita tidak bisa memenuhi uji asumsi, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik dan harus menggunakan non-parametrik. Nah, di sini kita perlu mereview level of measurement atau jenis data, karena yang kita pelajari masih berhubungan dengan ini, di mana nominal itu hanya untuk pelabelan seperti jenis kelamin, ordinal ada urutannya atau ranking yang telah kita pelajari minggu lalu. Interval sudah ada kuantitasnya meskipun jaraknya udah sama tapi belum memiliki nol mutlak. Kemudian rasio. Nah, macam-macam uji beda yang hari ini kita pelajari adalah t-test paired sample, t-test independent sample, dan one sample t-test. Uji beda. Nah, pada pertemuan ini kita sangat perlu untuk mereview kembali apa itu uji normalitas. Mengapa? Karena yang kita pelajari hari ini ya uji beda data parametrik, di mana data parametrik ini harus memenuhi uji asumsi. Salah satunya yaitu uji normalitas. Ini ya salah satu perbedaan mencolok antara statistika parametrik versus non-parametrik, yaitu adanya syarat uji asumsi. Nah, uji asumsi normalitas ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan statistik parametrik. Nah, jika tidak terpenuhi bagaimana? Ya, berarti kita tidak bisa menggunakan analisis parametrik, tapi harus menggunakan non-parametrik. Nah, di mana di sini ada 3 macam uji normalitas yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk langkahnya ini analyze dan parametric test legacy dialogues one sample KS, atau bisa juga menggunakan descriptive statistik. Kemudian uji Chi-square, analyze non-parametric test legacy dialog, release Chi-square,
atau kita bisa membandingkan skew kurtosis per SDR. Nah, pokok bahasan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah one sample t-test. Nah, one sample t-test ini apa? One sample t-test merupakan uji beda pada satu kelompok. Jadi rata-rata dari satu kelompok ini akan kita bandingkan dengan kriteria. Nah, sering disebut uji beda atau uji T. Prosedurnya membandingkan mean dari suatu sampel dengan nilai konstanta tertentu atau kriteria tertentu. Prinsipnya yaitu menguji ada nggak sih perbedaan antara rata-rata dari sampel dengan kriteria atau nilai tertentu. Formulanya seperti ini. T sama dengan skor rata-rata dari suatu sampel dikurangi konstanta atau kriteria dibagi deviasi standar per akar N. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Nah, di sini ada data pengukuran fungsi kognitif dari 32 pasien demensia dengan menggunakan Mini Mental State Examination atau MMSE. Di mana fungsi kognitif dianggap normal jika mencapai nilai atau skor minimal 24. Jadi kategori kognitif normal itu minimal skornya 24. Kalau di bawahnya berarti ada gangguan kognitif. Nah, di sini diasumsikan bahwa rata-rata skor MMSE pasien demensia berada di bawah kriteria 24. Di sini kita diminta untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor MMSE pasien demensia kurang dari batas skor 24. Nah, datanya seperti ini. Kita akan menganalisisnya dengan Excel terlebih dahulu. Maka kita buka Excel. Nah, di sini di Excel sudah ada data dari 32 pasien demensia dan juga skor dari MMSE. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Untuk menghitung ini, kita perlu pertama mencari X bar atau rata-rata dengan menggunakan sama dengan average. Masukkan skor, kemudian kurung tutup. Nah, sama dengan average, kurung buka B4 sampai dengan B35, kemudian di enter. Nah, di sini kita mendapatkan rata-ratanya 17,656. Nah, di sini kita beri tanda dolar saja. Nah, untuk mencari STDEV, kita pakai rumus sama dengan STDEV. Nah, rank-nya atau rank kriterianya kan sama dengan yang tadi. Jadi kita copy, kemudian paste. Nah, di rumusnya kita ganti STDEV. Kemudian enter. Nah, deviasi standarnya ketemu 5,840. Untuk kriteria tadi ada 24, N ada 32 subjek, T hitung maka perlu kita hitung, sama dengan kurung buka rata-rata dikurangi kriteria dibagi kurung buka deviasi standar 5,840 kita masukkan dibagi akar SQRT kurung buka N32 kurung tutup lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita dapatkan T hitungnya minus 6,145.
Kemudian selanjutnya kita perlu mencari dB atau derajat bebas. Rumusnya adalah N-1 sama dengan N32 dikurangi 1. Enter. Kemudian kita mencari detabel 5%. Detabel 5% bisa kita lihat secara manual. Nah, di sini detabel 5%. Nah, karena hipotesisnya sudah satu arah, yaitu rata-rata MMSE 32 subjek ya. Rata-rata MMSE 32 subjek lebih rendah dari skor kriteria 24, maka kita menggunakan one tel, bukan yang two tel. Nah, tadi kita dapat DB 31. Nah, DB31 lebih dekat ke 30 dan taraf kepercayaan 0,05 di one tel test. Nah, kemudian kita tarik. Nah, maka ketemu detabelnya 1,697. Atau kalau di Excel kita bisa mencari dengan sama dengan tin V. Tapi karena rumus tin V ini secara otomatis menggunakan two tel, maka 0,05-nya harus kita kalikan 2 jadi 0,1. Nah, sebagaimana di tabel ini pun 0,05 setara dengan 0,1. Nah, sama dengan tin V kurung buka, masukkan probability-nya, di mana probability-nya di sini adalah 5% 0,05. Tapi karena di sini sudah hipotesisnya terarah, maka kita perlu kali 0,05 kali 2 atau bisa langsung 0,1, degree of freedom atau dB 31. Nah, ketemunya 1,696. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ya, karena hipotesisnya sudah satu arah, maka yang dibaca one tel. Kemudian dalam pembandingan T hitung dan T tabel, tanda minus dihiraukan. Nah, kesimpulannya kita membandingkan T hitung sama dengan minus 6,145 dibandingkan dengan T tabelnya 1,696, maka 6,145 ini tentunya lebih dari T tabel 5%, 1,696. Nah, sehingga karena T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, karena HO ditolak, HA diterima, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan antara rata-rata skor MMSE penderita demensia dengan skor batas kriteria 24. Nah, kira-kira tinggi yang mana? Apakah rata-rata skor penderita demensia atau skor batas kriteria? Nah, di sini rumus T adalah skor rata-rata dikurangi kriteria, dan di sini ketemunya minus. Nah, T hitung minus ini menandakan bahwa skor rata-rata lebih rendah daripada skor kriteria, maka skor rata-ratanya tentu lebih rendah. Skor rata-rata MMSE subjek lebih rendah dari skor kriteria.
Sudah selesai untuk analisis Excel-nya. Kemudian kita melakukan analisis dengan SPSS. Nah, sambil menunggu SPSS-nya jalan, ini ya dasar kesimpulannya. T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. T hitung kurang dari T tabel, HO diterima. Nah, ini SPSS. Nah, SPSS-nya sudah terbuka. Nah, di variable view, kita ketikkan skor MMSE. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah atau tidak perlu diisi, tidak masalah. Nah, kita kopikan data di Excel, hanya skor MMSE-nya saja. Ini kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Nah, untuk melakukan uji beda one sample t-test, setelah menginput data, klik Analyze, kemudian Compare Means, one sample t-test. Nah, skor MMSE-nya kita masukkan ke test variable. MMSE kita masukkan ke test variable terlebih dahulu. Kemudian test value atau kriterianya kita masukkan. Tadi kriterianya 24. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah karena di sini confidence intervalnya sudah benar 95%. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, dari outputnya, karena di sini kecil, saya buka di PowerPoint saja. Nah, di sini ada 30 data yang masuk atau dianalisis, di mana dari 30 data yang masuk itu minnya didapat 17,6563 dengan deviasi standar 5,8398. Kemudian untuk hasil uji t-testnya, teman-teman perlu melaporkan yang pertama nilai T-nya berapa, dan kemudian signifikansinya berapa. Nah, aturannya adalah jika signifikansi ini kurang dari 0,05, maka uji bedanya signifikan, berarti ada perbedaan yang signifikan. Jika signifikansi di sini lebih dari 0,05, maka tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan. Nah, dari tabel ini didapat nilai T-nya sebesar min 6,145 dengan signifikansinya ini 0,000 atau langsung bisa ditulis dengan signifikansi karena 0,000, maka signifikansi atau P-nya kurang dari 0,05. Nah, karena signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka kesimpulannya signifikan atau enggak? Nah, kesimpulannya adalah signifikan, jadi ada perbedaan signifikan antara rata-rata skor MMSE pada pasien demensia dan kriteria, di mana skor rata-rata MMSE pasien demensia lebih rendah dari skor kriteria. Nah, tahunya lebih rendah dari mana? Karena T-nya minus, maka skor rata-ratanya lebih rendah. Nah, sekian untuk estimasi perhitungan uji beda data parametrik one sample t-test dengan Excel maupun dengan SPSS. Semoga bermanfaat.